Halo warga Pak Bagus, kembali lagi di Kuliah Bola. Belajar dulu biar nggak kadul. Oke. Kita nemu slogan. Ya, slogan baru. Slogan dadakan. Nah, hari ini kita akan bahas Liga Italia, Liga Premier League, sama Liga Spanyol. Big match ya. Ya, big match. Langsung aja di pertandingan pertama Liga Italia, Serie A. Ada Inter sama Roma. Ini kan banyak pemain baru dari Inter sama Roma ya, Mas. Tanggapan Pundi Wisnu dari Serie A ini, Inter Roma, permainannya gimana, Mas? Apakah ya? Sebenarnya super ngantuk aku nonton kemarin ya. Monoton. Nah, sebenarnya saya super ngantuk nonton kemarin karena kan itu paling malam ya antara big match lain kan ya. Antara big match lain kan dia paling malam dan super ngantuk. Kan yang main duluan El Clasico dulu ya. El Clasico yang sehari sebelumnya ya. El Clasico, kemarin MU City, lalu baru berpisah kota. Baru Inter Roma itu kemarin ya. Tapi sumpah itu ngantuk sumpah. Jadi main jam 1 jam 2 ya. Saya cuma jujur nonton cuma babak kedua. Babak pertama itu nonton sudah menit 46. Akhir-akhirnya Babak pertama nggak nonton full. Babak kedua nonton full. Tapi sumpah jelek banget mainnya Italia kayak gitu ya. Jadi tidak bisa diharapkan Liga ini memang udah jauh dari line up. Pavard main ya? Ya, pemain barunya. Pavard main untuk starter sama Sommer, tentunya di Bayern. Sebenarnya kalau dilihat dari backnya Inter sebenarnya itu keren-keren loh. Keren. Harus diakui keren-keren. Bastoni, Acerbi mungkin sudah lama-lama yang mengantar mereka ke final Liga Champions tahun lalu. Ya. Dan yang baru hanya Pavard kan, nama baru hanya Pavard sama Marcus Thuram ya, yang strikernya. Sama Tapi asli Thuram kemarin itu cuma tembok, benar-benar tembok yang memantulkan bola. Selebihnya Lautaro ya gitu-gitu aja. 4-5 peluang, 1 shot on goal mungkin. Ya mereka sangat-sangat gak gimana ya, kayak mainnya itu Spartan, nggak terorganisir gitu. Mainnya itu cuma ya wis serbu gitu. Barela umpan lambung ke tengah ya kan, diambil Thuram, terus di kontrol Thuram, kasih Lautaro, selalu seperti itu mainnya. Sangat-sangat kebaca sebenarnya, tapi emang ya backnya Roma emang gimana ya? Kita lihat di jajaran Roma emang nggak ada yang bisa diharapkan kan? Ya. Iya, nggak ada. Ya, nggak ada nama-nama besar. Ya. Bahkan di tengah hanya Paredes yang kita tahu mungkin ya performanya mungkin ada di level Eropa. Selebihnya kan ya level Eropa level 2. Ya, Lukaku nggak ngapa-ngapain kemarin sebenarnya. Ya, Lukaku permainannya seperti sebelum-sebelumnya. Ya gol Thuram pemain oke sebenarnya, kayak lebih ke arah apa namanya itu percaya dirinya Thuram sih. Kan dia sudah kadang-kadang pengganti Lukaku, lebih muda, tinggi besar ya kan. Ya, bakal lebih bagus. Harusnya ya itu nilai plusnya untuk kemarin ya, sebenarnya untuk kepercayaan diri Thuram sih sebenarnya. Tapi selebihnya ya Mourinho main seperti itu ya, seperti biasa sih ya. Bertahan. Tidak bisa diharapkan ya. Apalagi mainnya di Giuseppe Meazza ya. Mainnya di Giuseppe Meazza Milan. Ya, tidak bisa diharapkan. Terus yang mungkin dapat dilihat itu sebenarnya kemarin justru kalau saya ya itu El Shaarawy. Kalau kemarin itu lebih effort lah. Walaupun kalau skill, kalau kualitas ya segitu kalau main Italia, Liga Italia. Tapi kalau etos kerja ngoyo itu paling kelihatan Shaarawy daripada yang lain ya. Kita lihat nama-nama depan kayak Lukaku, Nicolas, Zalewski, lalu Paredes juga membantu ke depan. Tapi sepenuhnya saya cuma melihat Shaarawy. Itu sih kalau suruh analisa agak susah ya. Tengahnya Inter juga astaga. Iya, minim kita cuma mengacungkan jempol ke Barella ya. Selebihnya minim kreativitas ya. Dumfries memang kalau umpannya lumayan kan ya dari kanan. Sebenarnya Dumfries sama Demarco itu kan sayap kanan kiri ya. Ya, tapi ditaruh. Lalu mereka banyak pakai 3 back tengah, Pavard main di back tengah. Lalu ada gelandang tengah di mana semuanya ikut bertahan, semuanya ikut menyerang. Jadi tidak ada pakem di situ. Tapi kalau lihat dari 3 midfielder itu memang hanya Barella yang kelihatan. Iya. Walaupun kita ada kemarin tuh kelihatan loh sebenarnya.
Tapi nggak tahu kemarin itu kenapa kok hanya Barella kalau di big match, kurang tahu ya. Saya jarang lihat Liga Italia Serie A, tapi kalau kemarin berpun ada big match jadi pasti lihat. Itali anu ya Mas ya, apa itu? Kualitasnya menurun semenjak 2010 ke atas. Dikatakan kemarin katanya masuk final lah, apalah ya kan, Ya, masuk semifinal. Tapi ini memang kualitasnya masih gitu aja. Mungkin faktor latihnya lebih besar daripada Faktor Rudian ya, gitu, termasuk kayak faktor drawingnya, ya. ketemunya itu lebih simpel. Tapi saya berharap lebih sebenarnya, tak nonton. Bayangannya kan nonton big match Serie A. Inter Roma, apalagi Lukaku kan lawan mantan Iya, timnya. tapi sepenuhnya tidak bisa diharapkan big match ini. Tapi kurang tahu ya, kayaknya kalau Inter lawan Milan mungkin seru, Inter lawan Juve mungkin. Napoli mungkin Juve Ya. juga tidak stabil. Tapi Inter terakhir melawan Milan kan dibantai Mas. Iya, iya. Milan Hmm. 5-1 atau berapa nih? Ya tapi itu lebih ke arah Milannya emang lagi Kapuk. off dia ya. Ya. Tapi kalau selebihnya Inter emang ya sejelek-jeleknya Inter dia pantas di puncak klasemen karena memang yang lain juga sangat buruk ya kan. Ya. Di rekor pertandingan ada 10 kali main mereka hanya kalah 1 kali dan draw hanya 1 kali. Benar rekor yang bagus. Juve diikuti Juve ya tentunya. Tapi Napoli ya tahun ini Ya, sangat tidak bisa diharapkan. Sangat berpengaruh kehilangan Kim Min-jae. Ya, Kim sudah. Min-jae. Ya benar. Kim J ya. Ya, Kim Sudah kalah 3 kali. Ya pertahanannya memang tidak bisa diharapkan sebenarnya. Apalagi ada kasus Osimhen kan masalah. Tidak begitu fokus ke pertandingan jadinya. Iya. Nih di statistik Mas. Hmm. Nih total operan sampai 500, 300. Tapi operan akuratnya itu cuma ya 500, 200 itu kan Ya. termasuk besar kan. Tapi untuk akurasi operan kan itu 587 sama 78 untuk sekelas Eropa. Ya sebenarnya kan Ya nggak sih? sebenarnya kayak main Italia ini oper kita nggak tahu oper itu diukur oper long ball, diukur oper Ya, apa nggak, keakuratannya gitu. ya. Tapi kalau lihat kemarin satu babak kedua kemarin emang itu kan dasar dari sepak bola kan ya, passing. Asing. Tapi ya emang enggak. Mereka itu Serie A itu tidak main kombinasi seperti yang kita sering lihat seperti di Liga Inggris Liga atau Spanyol. Liga Spanyol. Mereka lebih ke long ball, lebih ikut sayap yang ya sepak bola yang lama sudah ditinggalkan. Dia masih di era yang lama, bukan sepak bola Ya, modern. tapi ketika mereka bertemu sesama Italia itu membosankan. Tapi mereka ketika bertemu lain dari Serie A itu lumayan seru karena mereka punya taktik yang berbeda. Ya ada pertemuan. Makanya kemarin Liga Champions coba lumayan seru kan, ada Ya. beragam taktik lah kita anggap. Pas finalan kan, final Liga Champions. Sebagai penikmat bola kan kita BPI sebenarnya. Tapi kalau hanya bertahan doang kan ya kita, aduh kayak gimana ya. Sebenarnya tim Serie A ini seru kalau lawan tim non Serie A. Seru dari penikmat bola ya, sebagai kita penikmat bola. Tapi kalau lihat Serie A lawan Serie A tuh Hanya lompol menonton hanya gitu. Oke Mas, kita lanjut ya sekarang ya. Anu dulu, mending berarti Crystal Palace versus Crystal Palace versus Spurs. versus Spurs sedikit ya. Ya Spurs akhirnya melanjutkan tren Sebenarnya nggak kemenangannya. suka bahas Spurs. Ya, karena kita berharap Spurs itu kalah, tapi kok malah menang. Ini habis musuh Fulham 2-0, habis itu Crystal Palace. Pemerannya sama lagi Son, Mas. Ini apakah emang taktik yang pas? ya lagi wangi aja, lagi beruntung aja sebenarnya. Bukan karena pensupportnya Madison, bukan karena taktik yang diterapkan. Kalau orang bilang Madison bagus, Leicester nggak mungkin turun ke Liga 1 kan sebenarnya gitu. Kalau dilihat dari line up Tottenham ini hampir nggak pernah berubah ya sepanjang 10 pertandingan ini ya kan. Mungkin Richarlison lagi bermain. Ya mungkin hanya Richarlison yang berbeda di situ. Tapi selebihnya ya ini yang dimainkan oleh pelatih baru Spurs, dan mainnya Spurs ya oke, tapi ya kalau lawan tim kayak Crystal Palace yang gini loh, kebanyakan tim bawah itu belum menganggap Spurs tim papan atas. Jadi mereka mainnya terbuka, itu keuntungan Spurs. Jadi mereka diremehkan itu termasuk keuntungan mereka. Beda dengan yang kayak Crystal Palace ketemu City.
kayaknya dia main back tengah, ya kan? Ya, Pasti backnya ada yang jadikan gelandang lah, ya gimana caranya pokoknya kelihatan backnya cuma 4 ternyata 6 kan nggak tahu gitu. Nah kalau Tottenham ini memang kuncinya seperti itu, jadi mereka itu semakin diremehkan, mereka semakin senang karena mereka bisa bermain sesuai dengan arahan pelatih yang baru ini, dan mereka bisa melakukan itu karena mereka punya ruang. Itu yang Son tidak punya selama ini karena ada Kane yang dijaga ketat kan. Ya. Jadi kalau Kane dijaga ketat, lalu agar Kane tidak dapat bola, Son dijaga ketat, ya kan selesai. Sekarang orang itu lihat tim Spurs ini mana nggak ada Kane. Tapi mereka nggak tahu ruangan, cara mereka meremehkan itu memberi ruang yang cukup lebar untuk Son. Kan Son cuma butuh ruang sebenarnya. Ya. Son cuma butuh ruang. Pemain seperti Son itu finishingnya sebenarnya luar biasa, visinya luar biasa kalau dia punya ruang. Punya ruang. Kalau sudah butuh dia bukan pemain yang cukup Bisa punya bentuk segitiga atau itu kan mereka kombinasi itu mereka jarang lakukan. Baru sekarang ini ada Madison, mereka bisa melakukan itu. Terlebih lagi ada ruang gitu ya. Karena berarti faktor yang utama itu karena ini menganggap tim lawan menganggap bahwa mungkin bahwa Spurs ini bisa mengambil poin dari Spurs. Spurs tanpa Kane kan? Ya, tanpa Kane. Apalagi Son Heung-min dipasang ke striker posisi barunya, pasti kan underestimate pasti daripada ketemu City ataupun Arsenal ataupun Liverpool yang tahun kemarin lagi anjlok juga. Ya kan, malah melawan ini meremehkan tim-tim seperti Spurs ini. Ya, tapi terbukti memang waktu lawan Arsenal mereka nggak bisa bicara banyak kan, cuma gol peruntungan dan di puncak klasemen ini pun mereka belum ketemu Chelsea, belum ketemu City, bahkan belum ketemu Manchester United. Ya mereka ketemu di bulan Januari. Week keberapa ya Mas? City harusnya Desember, lalu mungkin mereka ketemu Tottenham dulu. Sebenarnya kalau tiba-tiba kayak Tottenham itu Chelsea dulu, tapi tiba-tiba pemain kayak Tottenham ini nggak bakal bertahan lama kalau mereka ketemu tim ngoyo seperti Aston Villa, timnya siapa, Unai Emery ya, yang Aston Villa itu di sokong strikernya lagi wangi lagi top skor sekarang Watkins itu kan ya. Mereka kan kesulitan melawan tim sendiri sebenarnya. Lawan Crystal Palace ya memang beda kualitas ya, tapi kalau Aston Villa yang kualitas dalam arti kualitas pemain dan pelatihnya untuk sekarang ya kekayaan taktiknya mirip, mereka akan kesulitan sebenarnya. Apalagi Unai Emery kan di UEL kan, di UEL banyak mendapatkan trofi di situ, dia juga malah melintang ke belahan Eropa lainnya. Ini lawan Chelsea di tanggal 7 mereka. Ya berarti bulan depan bakalan ketemu berat-berat ya Mas ya. Kita lihat aja Spurs apakah bisa bertahan, tapi semisal Spurs bisa bertahan, anggap aja musuh City seri, musuh Liverpool seri, bisa nyolong poin dari Chelsea sama Liverpool sudah kan kemarin kalah. Liverpool iya kok, maaf maksudnya City sama Chelsea MU ya, anggap aja City sama MU seri bisa nyolong poin dari Chelsea. Kan keberuntungan lumayan. Dia setengah musim. Ya benar kan, paruh musim sudah memuncaki klasemen, ya kan. Faktornya kan itu pasti berdampak untuk musim berikutnya, paruh musim berikutnya, ya kan. Tapi saya tidak melihat itu sih sebenarnya kan, lawan Arsenal pun mereka terseok. Ya. Belum lagi lawan Arsenal di kandangnya Tottenham, walaupun tidak ada Tottenham. Tapi 2 tahun terakhir memang rekor Arsenal bagus di sana malah. Terus City ini pun di kandang City yang sebentar lagi ini. Jadi saya nggak melihat Tottenham akan bertahan sampai tengah musim, bahkan tengah musim pun nggak akan bisa. Berarti baru musim pasti turun 3-4 Mas. 3-4 pasti turun 5, mungkin 4 atau 5. Malah anjlok ya. Untuk jalannya permainan Mas, Pundit Wisnu lihat ini gimana Mas? Kan gol bunuh diri di menit 53 dari Jeward kan. Ya, terus akhirnya Huminson bisa menambah keunggulan di menit 66. Ini gimana? Itu ya sepenuhnya memang lagi beruntung. Kalau kita lihat statistik, oke lah mereka punya
peningkatan expected goal lah, apalah ya, Ya. possession lah. Tapi sebenarnya Tottenham kesulitan untuk mendobrak Crystal Palace. Kalian tuh lihat possession ada 75 7 lawan 25. Ya. Dia hanya bisa mencetak 1 gol dari Son. Ya. Satunya bunuh diri ya kan. Dari 10 tembakan cuma satu ke arah ke gawang dan gol. Nah, kan berarti ada yang salah dengan Tottenham ini kan. Berarti mainnya tuh ya kombinasinya tuh nggak jalan, sudah selesai. Kalau tidak di ruang ya selesai sebenarnya. Tottenham kalau saya melihat sih Palace itu nggak ada niat untuk menyerang sampai akhirnya Son masukkan gol kan. Ya. Sebenarnya 1-1 cukup untuk mereka kan sebenarnya. Kalau kalah 1-0 mengajar 1-1 itu cukup untuk mereka. Berhubung Son masukkan jadi 2-0, mereka kan toh kalah 2-0 kan 3-0 nggak ada bedanya. Mereka mulai keluar, mereka mulai keluar. Tapi lihat possessionnya 25% pun kita sebenarnya bisa mencetak 1 gol bahkan ya kan. Ya, Dan seburuk itu emang Tottenham sebenarnya. Dan tembakannya lebih banyak ke Crystal Palace 13, terus ke arah ke gawang ke 3 dibandingkan Spurs 10 cuma 1 dengan 25% possession bahkan. Ya kan? Iya, bahkan 76. Sangat lebih efektif. Aduh. Kalau lihat kemarin emang kombinasinya emang ya jarang ya, individu iya, terus kombinasi jarang, tadi itu perpaduan yang ya itu Spurs. Ini kelihatannya Spurs ini cocok di Serie A. Tapi Spurs ini masih Cocok. mengandalkan main pendek. Selama ada Levy emang nggak akan kemana-mana Tottenham emang. Ya. Kita lanjut mas ke big match selanjutnya. Nah. Ini big match derby kota City, City, MU, Manchester, derby Manchester. 3-0. Haaland akhirnya mencetak gol lagi meskipun ya satunya lewat penalti pembuka, terus menambahkan lagi di menit 49 dan kill the game dari Foden di menit 80. Dan ini mainnya di Old Trafford lagi dan lagi, MU kalah oleh City di kandangnya. Iya. Bahkan tahun kemarin kan kebantai kan mas. Sampai Liverpool nggak salah nih. Ya kalau kata sama Liverpool ya. Ya, Onana main lagi di starter, Dalot dan Evans mas, bingung kok Evans dimain. Iya sebenarnya dari line up ini dari tengah ke depan itu cukup meyakinkan ya. Ya tengah ke depan, belakang ini. Mungkin Casemiro lagi off day, tidak bisa dimainkan. Saya herannya kenapa ada Evans di situ. Sebenarnya kan Lindelof bisa di situ, ya. Lindelof bisa di situ, ataupun bisa di Varane. Karena Reguilon bisa di sebelah kiri. Ya. Kenapa harus Lindelof sebenarnya? Kalau dia ingin memaksimalkan, dia tahu tidak ada winger yang bisa di handle oleh Lindelof. Kalau kita lihat Foden sama Grealish di situ ya kan. Benar. Kecuali City main 2 striker lalu 1 gelandang menyerang seperti De Bruyne lalu depannya ada Alvarez Haaland. Ya. Tapi ini kan enggak. Ini kan Alvarez tarik lebih ke belakang ya kan. Tetap pakai sayap. Jadi kalau ya ini kemarin buruk sih sebenarnya mainnya, sumpah jelek. Tapi kembali lagi sepak bola soal momentum, soal kejadian yang mempengaruhi semuanya. Terus kemarin itu gol penalti itu ya pelanggaran Holund itu memang tidak perlu, dan penalti itu yang membuat sebenarnya kalau kita memuji sedikit MU sebelum gol pertamanya City sebenarnya cukup bagus, dalam arti mereka tidak kalah mental. Maksudnya mereka mau berjuang, mereka mau merebut bola, mereka mau mempertahankan bola. Tapi setelah golnya Haaland di penalti itu udah selesai sebenarnya, momentumnya MU sudah selesai. Setelah itu kan peluangnya sudah tidak ada. Selain Holland yang lari sendirian ke depan ya, tapi tidak. Jadi mereka itu sudah dapat momentum buruk, lalu mereka punya kesempatan nyerang terus gagal terus. Jadi itu kayak imbas frustasinya mereka itu kayak di kombinasi gitu. Apalagi Rashford main buruk lalu berganti main. Kalau kita lihat yang tersedia di Manchester United babak kedua baru mainkan Mon kan? Ya Mon. Tapi tidak bisa bicara banyak karena kombinasinya sama Amrabat juga tidak bisa diharapkan sebenarnya. Lalu Reguilon telat masuk ya. Lalu apalagi ada Garnacho dan Anthony yang bahkan bukan menggantikan Rashford yang lagi buruk malah menggantikan Højlund ya kan? Itu yang aneh.
Tapi kalau melihat McTominay di depan kemarin keren. Bagus. Keren. Nah, Emang harusnya dia di belakang striker seperti itu emang mungkin. ya. Tapi ya tidak bisa diukur kalau hanya beberapa pertandingan ya. Kalau di bagian City absennya Akanji ya karena kartu merah kemarin sebelumnya ya. Ya. Ada Stone di situ. Ya kayak City seakan punya banyak cara untuk melapis pemainnya ya. Bahkan di cadangan masih ada Ake ya. Masih ada Kovacic bahkan ya. Jadi sebenarnya City tidak kehilangan siapapun kecuali De Bruyne. Selebihnya kalau nyerangnya seperti itu, walaupun tanpa De Bruyne pun kalau nyerang Spartan itu, semoyo itu ya pasti gol juga. Tapi di line up City ini agak aneh mas. Silva ditarik agak mundur di belakang rilis Alvarez sama Foden. Ini perkiraan Mas Wisnu menerapkan apa ini Mas Pep Guardiola? Mungkin sebenarnya Pep sudah capek mencoba Kovacic ya. Ya kan situ Kovacic dan Phillips. Kovacic Phillips lalu sempat nyoba Nunes juga kan. Ya, yang baru dibeli dari Wolves ya kan. Sebenarnya sudah capek mungkin melihat hanya Alvarez yang bisa di situ di posisi belakang Haaland ya. Daripada Bernardo lebih baik Alvarez di situ lalu Bernardo harus menyerah untuk lebih ke belakang. Sebenarnya kalau di Portugal dia mainnya juga di seperti itu harusnya. Kan dia di belakang Bruno di depan kan. Karena di Bruno di depannya terus di belakangnya ada Bernardo dan Palinya atau Vitina. Palinyanya Fulham ya kan. Terus kanan kiri ada Leao dan Joao Felix yang di depan Ronaldo. Tapi ya bukan posisi yang baru buat Bernardo di timnas, tapi kalau di City memang baru. Tapi kalau ada Rodri di sana sebenarnya tidak perlu dilakukan untuk maksudnya ya Rodri pun saja sendiri cukup kan sebenarnya. Tapi kemarin Rodri justru bantu menyerang, Bernardo yang lebih ke belakang. Mungkin mereka merasa lebih aman karena ada Stones ya. Jadi empat back di situ benar-benar back yang berhenti di sana, kompak di sana. Bedanya kalau masang Akanji di sana atau Ake kan lebih punya hasil untuk menyerang. Kalau Stone di sana ya sekali-kali ke depan, tapi Stone lebih percaya diri untuk di belakang. Itu sih. Mas, menurut saya ini kan Bruno Fernandes kan ketemu Guardiola. Ini kan Bruno Fernandes kan bukan tipe yang apa ya? Tipe yang gocek. Bukan real winger ya. Ini baru penempatan posisi yang benar untuk Guardiola. Iya. Daripada kan lawan yang tepat. Iya. Bukan tipe yang gocek kan. Lawan yang tepat karena Rashford juga jelek kemarin. Sepenuhnya hanya Højlund yang main bagus, yang main ngotot lah, kita nggak ngotot ya. Kalau bagus atau jelek mainnya semuanya jelek, tapi kalau Højlund lebih ngotot, lebih ke depan, tapi ya nggak ada, supply itu nggak ada. Mereka nggak kita lihat possession mungkin ya, mereka nggak punya supply yang cukup baik di sana. Jadi walaupun kita anggap penguasaan bolanya seperti itu, umpan seperti itu, tapi passingnya MU itu cuma di belakang, mereka nggak sampai ke depan. Hanya bermain bahkan Onana sering membuang bola ke depan sebenarnya. Dan kita tahu hanya McTominay yang diharapkan bisa menangkan duel atas kan. Ya kan, untuk opener. Tapi sepenuhnya McTominay memang main bagus, Højlund main bagus, tapi selebihnya jadi terpaksa ya tetap jelek. Percuma aja kalau depannya bagus nggak ada yang supply, ya sama aja. Apalagi di menit 80 kan Foden kill the game. Semua harapan kan pupus. Mungkin kalau menit 80 masih bisa satu, mungkin 90 plus masih bisa diperjuangkan. Tapi kalau sudah 80 3-0 sulit untuk MU mau membalas atau menyamakan. Nyaman banget sudah dimainin kemarin City. Nyaman banget. Apalagi kembalinya Rodri kan. Yang banyak saya melihat tidak ada kehilangan De Bruyne di sana. Mungkin karena Alvarez sudah punya. Alvarez ini perannya di tempat De Bruyne, tapi punya taktik yang berbeda gitu loh. Tipe yang beda. Iya, dia cuma mau mengisi De Bruyne, tapi dengan cara yang berbeda. Ya. Punya stylenya sendiri. Dia cukup egois untuk pemain nomor 10 ya, ini nomor 10 ya. Ya. Tapi dia cukup egois untuk pemain 10 dalam arti memang dia kan real striker sebenarnya. Jadi dia punya keegoisan itu. Jadi City ini rasa main 4-4-2 sebenarnya. Dua striker. Sebenarnya rasa main 4-2 tapi
Alvarez meredam sedikit egonya walaupun tetap punya lebih banyak ego Egois. daripada De Bruyne ya. Gitu. Oke. Untuk City sama MU sih Mas. Kita pindah ke El Clasico. Real Madrid versus Real Madrid ya. Ya, Real Madrid versus Barcelona. Barcelona. Comeback Barcelona Real Madrid ya. Karena Barcelona ya. di Stadion Olimpiade Luis Campanis. Ini kan fans Barcelona sih Mas. Lihat menit pertama Barcelona gol Gundogan memberi harapan. Waduh mainnya Sebenarnya aku nak prank nih karena yang bilang di Twitter Bellingham sudah masukkan gol menit 1. Tapi akhirnya temenan Bellingham bisa memasukkan 2 gol bahkan. Pertama dari gol tembakan jarak jauh bagus sih. Yang kedua Luka Modric. Luka Modric mantul kan, gak sengaja melewati Sebenarnya itu tidak ada unsur tidak sengaja, sebenarnya itu sengaja aja. Enggak. Modric kontrol Mas. Sengaja mengambil bola tapi tidak kena, gitu kan? Ya, kesengajaan untuk mengambil bola tapi untuk golnya kan enggak. faktor laki. Ya, laki. Tuh. Apa kesalahan dari Barcelona menurut Mas Wisnu? Positioning, sepenuhnya positioning. Bukan pergantian pemain. Bukan, positioning, sepenuhnya positioning. Sebenarnya kalau kita lihat dari pemainnya Barca, line up-nya kan hampir semua tim inti ya, Enggak. kecuali De Jong yang tidak bisa main ya kan? Diganti Lopez. Dia yang tidak bisa main, lalu Lewandowski harusnya menggantikan dengan Ferran Torres ya. Ya. Sepenuhnya sebenarnya oke saja sebenarnya. Tapi sebenarnya salahnya di positioning, kembali di positioning. Kita nggak membahas hanya ketika mereka diserang ya. Ketika mereka menyerang, ketika mereka diserang juga itu lebih buruk daripada waktu mereka menyerang. Sebenarnya Bellingham golnya Bellingham itu sepenuhnya menang positioning ya kan. Ya, menang positioning bagus. Kayak seakan dia tahu bola itu jatuh kemana ya kan. Ya untuk gol kedua. Seakan dia itu tahu harus di mana dan harus membantu teman-temannya di mana. Jadi bola itu jatuh kemana pun dia itu tahu sebenarnya. Kalau kita lihat Madrid versus Barca ini line up-nya sebenarnya nggak jauh berbeda kan? Ya pemainnya sama-sama aja. Ya, Mungkin Luka Modric nggak main di sini, Anthony Chouameni. Ya, terus sebenarnya kan nggak jauh berbeda. Maksudnya mereka main 4-4-2 yang agak dikembangkan menjadi 4-1-3-2. Sebenarnya kayak pemain seperti Carvajal itu kan hampir nggak pernah ada di belakang kan? Ya, Iya. serangan. Sebenarnya di belakang kan cuma Mendy, Alaba, Rudiger ya. Iya. Sama halnya kayak Cancelo di Barca. Cancelo hampir kita tidak pernah tahu dia di belakang untuk duel sama Siapa? Vinicius atau Rodrigo ya kan. Sepenuhnya yang duel ya Araujo, ya kan? Christensen, sama Martinez. ya sama Martinez. Jadi mereka itu sama-sama main terbuka, sama-sama main nyerang. Tapi kembali lagi positioning Barca itu di awal tuh bagus, tapi agak kendor di belakang. Golnya Gundogan pun gol keberuntungan kan, gol ngoyonya Gundogan kan. Bola liar Dan kesalahan backnya Madrid kan. Tapi sebenarnya itu ya ngototnya Gundogan titik, ya kan? Ngototnya Gundogan. Tapi sayangnya Gavi juga lumayan ngotot untuk mengimbangi lapangan tengah, tapi kembali lagi kayak line up kayak kita bisa lihat ada Tchouaméni, Toni Kroos, Bellingham, Valverde. Sebenarnya nggak ada yang bisa tertandingan dengan Gavi di situ sebenarnya. Ya kan? Kita tahu pemain-pemain muda ini walaupun yang tua cuma Kroos ya, pemain-pemain muda ini punya spirit yang lebih besar dari Gavi. Dalam hal postur itu kalah ya kan? Ya benar. Jadi kehilangan De Jong itu sangat berasa. Sangat berasa sebenarnya. Apalagi gedor di depannya, ya kita nggak bisa mengecilkan Ferran Torres sama Joe Felix, tapi ketika Lewandowski datang bahkan dia langsung satu shot on goal kan, langsung pertama walaupun tidak masuk tapi impactnya itu langsung terasa gitu ketika Lewandowski masuk dan Rafinha masuk. Memang harusnya Barcelona main 4-3-3 kan, Ya. tapi nggak tahu Xavi bikinnya gimana. Ini El Clasico dia nggak mau kemasukan atau gimana, mereka malah main 3-5-2 menumpuk pemain di tengah. Alhasil Bellingham didorong sangat ke depannya kan. Bahkan kemarin itu lebih depan dari Joselu menggantikan Vinicius atau Rodrigo kalau nggak salah ya. Menggantikan Rodrigo mungkin Joselu. Tapi Bellingham jauh lebih di depan daripada Joselu nya sendiri.
yang real striker bahkan ya kan. Karena Ancelotti tahu musuhnya hanya 3 ya kan. Cancelo sama Balde nggak di situ. Hanya Christensen, Araujo sama Martinez. Jadi ketika Bellingham ke depan dia punya momentum, punya space, punya possession yang bisa dia pikirkan dengan leluasa. Terbukti kemarin waktu ya kalau faktor Mudryk memang Mudryk merubah segalanya ya kan ya. Mudryk ya pengalamannya. Kalau menurut itu sendiri ya Mas. Ini kesalahannya dari Xavi itu memasukkan Oriol Romeu. Oh ya. Oriol Romeu itu tapi niatnya bertahan. Niatnya bertahan, tapi kesalahan. Fermin Lopez sama Gavi itu. Fermin Lopez bahkan kalau dilihat di pertandingan langsung, Toni Kroos itu sampai frustasi ya lihat. Banyak melanggar dari Fermin Lopez. Bahkan permainan Lopez itu bagus pada saat itu. Tipe petarung ya itu. Petarung. Terus yang aku lihat malah di menit akhir ini Gundogan kehilangan peran saat Romeu masuk. Kayak kehilangan tandemnya sama Gavi sama Firmino Lopez ini sudah nyetel. Tapi pas masuknya ya sebenarnya Romeu itu kalau mau bertahan Romeu harusnya menggantikan satu striker ya. Ya harusnya. Karena karena Toni Kroos itu kan kalahnya karena sama gelandang bertarung ya kan. Kalau gelandang stylish dia nggak mungkin kalah ya kan. Ya. Nah, tapi setelah itu masuknya kan Mudryk. Posisinya lebih bagus lagi ya kan. Dia seakan tahu membaca permainan, tapi kembali lagi emang Mudryk bisanya main pada menit sekian itu karena faktor umur. Tapi ketika dia masuk dia tahu kasih impact apa dan dia harus tahu harus apa. Jadi sebenarnya Toni Kroos adalah waktu istirahat untuk Mudryk, ya kan? Benar. Waktu istirahat untuk Mudryk untuk main nantinya. Kita tahu Mudryk bakal main, kita tahu Mudryk bakal kasih impact, kita tahu Mudryk bakal membuat semuanya berubah, ya kan? Tapi dia harus istirahat, makanya Toni Kroos dulu yang main. Makanya kita sudah sering melihat Ancelotti melakukan seperti ini ya. Kalau kan tidak pernah memainkan Toni Kroos dan Mudryk bersamaan. Karena dia tahu Toni Kroos masuk lalu dengan Mudryk atau Mudryk dulu yang main baru dengan Kroos. Seperti itu, hanya seperti itu. Mereka berdua tidak akan main bersamaan. Kalau dua-duanya bermain bersama tidak ada pembeda di menit terakhir. Tapi itu cukup memberi ruang sangat banyak untuk 3 gelandang mudanya Madrid ini ya, Bellingham, Valverde, Torreira yang semuanya adalah petarung ya kan. Semuanya gelandang yang tinggi besar ya kan, tinggi besar. Jadi bahkan di cadangan masih ada Kamavinga yang main kemarin pada babak kedua kalau nggak salah ya. Main di back di back. Tapi itu memberikan ruang, memberikan dimensi yang berbeda, memberikan keleluasan yang berbeda untuk Carvajal tidak lebih sering menyerang karena di sebelah kiri pun Kamavinga membantu karena sebelumnya kan Mendy tidak sama sekali tidak membantu. Karena dia lebih kesulitan untuk menjaga belakang daripada ya kan dia lihat Carvajal udah di depan terus. Babak kedua itu Kamavinga lebih maju ke depan, betul lebih maju. Apalagi ada target main Joselu, tapi kembali lagi Joselu itu sebenarnya cuma meminggirkan atau membuat space atau mengacaukan konsentrasi dari Martinez dan pemain Barcelona bahwa mereka lupa bahwa striker sesungguhnya sebenarnya Bellingham. Kan gitu. Ya itu kesadaran yang kesalahan yang telah disadari oleh pemain bertahan. Itu kan bahkan gol pertamanya kan ketelatan Christensen untuk menghalau tendangan dari Bellingham karena fokus menjaga Joselu di tempatnya, yaitu ruang yang bisa dimanfaatkan oleh oleh Bellingham. Tapi saya nggak tahu ya seberapa berkembangnya pemain ini. 10 laga 10 gol, 20 tahun, 3 assist. Pangeran Madrid setelah kembali. Nomor 5 itu nomor pas buat dia. Ya, mungkin nomor 7 bakalan diserahkan di pasti punya Vinicius benar. Nomor 5 itu benar, itu milik Zidane dulu soalnya. Oh iya, mirip lah pemainnya. Oke. Akhirnya big match untuk kali ini kita bahas segini dulu karena kita nggak bahas Mas ya, preview bahasannya. Preview ini nggak minggu depan. Ada halangan. Nggak ada big match juga sebenarnya. Minggu depan ya? Minggu depan mungkin ada Chelsea Tottenham mungkin atau ya Chelsea Tottenham bakal kita preview mungkin ya. Ada kata-kata terakhir Mas untuk konten kuliah bola? Kita akan lihat buat konten ini mungkin waktu beban aja ya. Ya. Karena kita punya kejutan nanti buat konten yang lain. Ya. Ini spoiler aja guys. Mungkin bulan-bulan ini atau pekan-pekan kita ini berusaha seminggu
upload 2 video lah. Mas Wisnu dan semua rekan-rekan BPP akan mengaktifkan YouTube-nya lagi, banyak konten-konten. Stay tune aja, jangan lupa like, comment, sama subscribe. Oke, agar kita bisa monetize. yang subscribe masuk pilihan 1. Masuk PTN 1. Oke, sesuai jurusan dan keinginannya masing-masing. Oke guys, kontennya sampai segini saja. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah. Bye.